Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin, إمام الغر المحجلين إمام الصائمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم يا إخواني ويا إخوتي لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, kita bersama masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh di masjid yang agung ini, melaksanakan ibadah Jumat kita, sekaligus menyiapkan diri kita lahir dan batin untuk masuk ke dalam bulan yang mulia, menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan demi keberkahan pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah maka pada kesempatan ini Al-Khatib setelah mewasiatkan kepada diri saya dan kepada Anda semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan, baik sendirian maupun di tengah keramaian. Saya berpesan kepada diri saya dan Anda semua, saya mengajak, marilah kita bersama-sama tidak putus-putusnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat menikmati Ramadan itu adalah suatu nikmat yang tidak terkira. Tetapi dapat ampunan setelah Ramadan, itulah nikmat yang lebih besar. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar fokus kita tidak hanya sekedar dapat menikmati Ramadan, tetapi lebih jauh dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, man adraka ramadhana walam yughfarlah rogima amfu rajul, sungguh rugi orang yang dapat masuk dalam bulan Ramadan, menikmati Ramadan, namun kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk Ramadan, saya mengajak kita semua untuk meletakkan fokus kita bagaimana agar pada akhir Ramadan nanti kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebagian syarat dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah pilih untuk menurunkan kitab sucinya yang paling sempurna, yang bisa kita baca setiap saat, setiap waktu. Kitab suci Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan adalah saat Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama dunia, yang kemudian bertahap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan juga adalah saat yang Allah pilih untuk menitipkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat sepakat bahwa ibadah Nabi pada Ramadan itu beda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
Tidak hanya ritual, tetapi juga ibadah sosialnya, memberinya, berbaginya, silaturahimnya, bahkan senyumnya pun itu beda dengan bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, sungguh pantas, layak, bahkan wajib bagi kita kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan demikian banyak keistimewaan. Kalau Rasulnya juga memperlakukan Ramadan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, maka wajib bagi kita sebagai seorang yang mengaku bernabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga memuliakan bulan suci Ramadan. Dengan apa kita memuliakan Ramadan? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwa hal yang paling nyata, maksudnya adalah yang dapat dilihat, disaksikan dari hal atau keadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min anwa'il ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak ibadahnya pada bulan Ramadan. Salat wajibnya yang sudah merupakan salat yang terbaik, ukurannya ukuran manusia paling sempurna, disempurnakan lagi oleh Nabi pada bulan Ramadan. Salat-salat sunnahnya juga ditambah, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Maka dalam Ramadan itu, kalau ada salat qiyamul lail yang di luar Ramadan itu dikenal dengan tahajud dan witir, maka pada Ramadan tahajud dan witir itu ditambah dengan salat tarawih sebagai bagian dari qiyamul lail. Zikirnya, i'tikaf yang di luar Ramadan itu adalah ibadah yang disunnahkan, maka pada Ramadan menjadi ibadah yang disunnahkan secara muakkadah. Karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, menyongsong Ramadan ini tidak perlu kita terlalu banyak teori. Tapi mari kita orientasikan pada amal. Kita orientasikan untuk menambah amal ibadah kita. Orang yang berpuasa, siangnya kalau kata Rasul, tidak ada doa orang berpuasa itu ditolak oleh Allah pada saat dia berpuasa untuk siang hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sampaikan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum." 3 orang yang takkan tertolak doanya: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa dari orang yang dizalimi. Lalu bagaimana doa dari orang yang berpuasa pada malam hari Ramadan? Nabi SAW menyampaikan, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang menjalani puasa pada siang hari, wa qamahu, dan dia menegakkan malam Ramadan dengan ibadah-ibadah, khususnya dengan tarawih dan membaca Al-Quran, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, kata para ulama, malam harinya orang puasa pun itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Dan Islam selalu mengajarkan bahwa menyongsong suatu amal haruslah dengan ilmu. Karena itu beberapa hari ke depan ini sungguh-sungguh saya mengajak saudaraku untuk mari memahami tentang fikih puasa itu. Apa-apa yang menyebabkan puasa kita menjadi puasa yang berkah. Tidak hanya sah. Ada puasa yang sah tetapi tidak terkabul di sisi Allah. Keberkahannya dicabut. Dia menjauhi semua yang membatalkan puasa, tapi dia isi puasanya dengan menggibah misalnya. Nauzubillah min dzalik. Ada beberapa hari kita bisa mendalami fikih puasa agar ibadah puasa kita menjadi puasa yang utuh, puasa yang baik. Ilmu tentang puasa itu jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, termasuk ilmul hal, yaitu ilmu yang melekat pada keseharian dan kedirian kita. Ilmul hal itu termasuk diantaranya ilmu tentang tauhid, mengetahui persis apa hal-hal yang menjaga iman kita dan bisa mengeluarkan kita dari keimanan itu kepada kekufuran. Ilmu-ilmu tentang ibadah yang melekat pada diri kita dan tidak bisa kita wakilkan. Seperti ilmu tentang sholat 5 waktu, ilmu tentang puasa, ilmu tentang berhaji bagi yang sudah akan menunaikan ibadah haji. Dan termasuk juga ilmul hal adalah ilmu yang berkaitan dengan profesi kita. Orang yang hendak menjadi pedagang dia harus mengetahui ilmu tentang berdagang. Ini ilmul hal. Ilmul hal adalah ilmu yang utama. Karena itu sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, mari kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan dan juga dengan ilmu yang cukup sehingga kita dapat menjalani Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Apabila kita setiap individu muslim telah mampu menjalani puasa dengan baik, maka keberkahannya tidak hanya kepada diri kita masing-masing. Baik itu ampunan, baik itu pembebasan dari api neraka, baik itu dilipat gandakan pahala kita, ataupun masing-masing kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya itu. Tetapi apabila masing-masing kita sebagai individu dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka keberkahannya juga akan terlimpah kepada masyarakat kita. Lihat bagaimana Allah dalam suratul A'raf berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Al-ayat. Kalaulah mereka semuanya ahlal qura, tidak hanya orang per orang, tidak hanya sebagian saja, apalagi hanya sebagian kecil, tapi semuanya bahu-membahu untuk mewujudkan kebaikan, ketakwaan, maka saat itulah berkah akan turun kepada kita semua. Dan itulah yang kita harapkan sebagai bagian dari umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga negara kita, bangsa kita, daerah kita yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batinnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan kita bahwa menyongsong Ramadan tidak hanya dengan kesukacitaan, tetapi juga dengan keyakinan dan dengan ilmu yang cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita semua keluar dari Ramadan dalam keadaan maghfurin, marhumin, diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mau'idz syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi al-khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فيا إخوة الإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبطلون. واعلموا يا إخوتي أن الله تعالى علق التقوى في القرآن الكريم بالفوائد الكثيرة الدنيوية والأخروية. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال أيضا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد قال النبي الكريم: التقوى رأس مال المؤمن فاتقوا الله يا عباد الله تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى معلما ومرشدا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العاشرة المبشرين بالجنة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان المستضعفين منهم في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين محمية محفوظة من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم بارك لنا في هذا الشهر شهر شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.